Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kakak Salma puasa nggak hari ini? Puasa. Lala juga loh. Hari ini adalah hari pertama puasa kita nih, Lala sama Salma. Nah, sambil nunggu waktu berbuka, biar ngisi waktu luangnya bermanfaat, kita hari ini mau bercerita. Salma mau cerita apa? Korun. Lala udah tahu belum cerita tentang korun? Belum tahu. Emangnya korun itu cerita tentang apa, Kak Salma? Nah, sini, karena Lala belum tahu, Bu Feni ceritakan. Alkisah, dulu ada salah seorang dari Bani Israel itu yang bernama Korun. Sebenarnya dia orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak punya harta, dia miskin. Ya pokoknya sangat memprihatinkan. Iya. Ya. Lalu dia terus bekerja keras, belajar dengan gigih, dan tidak lupa dia juga selalu berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kekayaan. Sehingga pada suatu waktu akhirnya Korun betul-betul bisa mencapai apa yang ia inginkan. Yaitu dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Saking kaya rayanya, emasnya di mana-mana, rumah istananya banyak. Kemudian bahkan konon katanya saking banyaknya gudang kekayaan Korun, kunci gudangnya itu harus dipikul oleh orang-orang banyak. Berarti banyak banget dong hartanya Korun. Iya betul, banyak banget lah. Nah, tapi kemudian perangai Korun pun mulai berubah. Perlahan-lahan Korun menjadi orang yang sombong. Kok begitu? Iya, tidak hanya menjadi sombong, Korun pun menjadi orang yang pelit. Gimana pelitnya? Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan atau minta pertolongan, Korun dengan sombongnya berkata, enak saja kalian minta-minta ke rumahku. Sana kerja keras sepertiku. Memangnya kalian pikir gampang mencari harta kekayaan sebanyak ini? Kata Korun dengan sombongnya. Nah, akhirnya Gak boleh kayak gitu. Betul kakak. Kakak Salma jangan jadi orang sombong kayak Korun ya. Kabar kekayaan Korun tersiar sampai ke seluruh penjuru negeri. Banyak yang merasa kagum dengan kekayaannya Korun saat itu. Banyak yang menginginkan mempunyai nasib sama seperti Korun. Tapi ada juga yang menyayangkan karena Korun dengan harta kekayaan yang banyak itu justru membuatnya menjadi sombong dan tidak mau lagi menjadi orang yang susah. Nah, nanti coba adik Salma sama Lala buka deh di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bagaimana di sana 76. Bagaimana di sana Allah menggambarkan sifat sombongnya Korun. Sehingga dilanjutkan oleh Allah di ayat 77 itu agar kita bisa menggunakan harta kekayaan kita itu untuk membantu sesama. Nah, kemudian karena kesombongannya Korun dan dia menganggap angkuh dirinya bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu berasal dari atas kerja kerasnya sendiri dan dia tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengujinya. Menguji dengan apa itu? Jadi Allah menurunkan gempa. Ya, Allah sampai hancur istananya. Iya betul, Allah menurunkan gempa di tempatnya Korun sehingga harta Korun yang banyak itu tadi ikut masuk ke dalam bumi.
Kemudian Korun dengan paniknya bingung bagaimana cara menyelamatkan hartanya sebanyak itu. Nah, Korun yang tadinya berpikir bahwa ia dan hartanya akan hidup selama-lamanya di bumi ini sehingga dia nggak mau bagi-bagi hartanya, akhirnya Allah ujilah dengan gempa itu. Itu menjadi pelajaran untuk Korun bahwasanya segala sesuatu ketika Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan apa yang kita cintai itu tenggelam ke dalam bumi. Nah, itu deh jadinya cerita Korun. Tuh kan, makanya kakak Salma nggak boleh sombong. Kakak Salma nggak boleh sombong. Nggak boleh pelit. Kakak Salma nggak boleh pelit lah. Nah, teman-teman juga ya harus Berbagi. Iya betul, harus berbagi. Jadi kalau punya harta, nggak mungkin kita bisa gunakan sendiri, habiskan sendiri. Ya berbagilah ya. Betul. Ada lagi nggak ceritanya? Udah, ceritanya kita lanjutkan berikutnya. Udah. Salam dulu semuanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.